Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, kembali lagi di Sigma Siswa Gemar Matematika. Kita masih belajar materi aljabar ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkaliannya. Sebelumnya kita udah mengenal variabel, koefisien, konstanta, kemudian suku sejenis, dan bagaimana cara menyederhanakan aljabar, bentuk aljabar ya, di mana kita harus mengelompokkan dulu suku yang sejenis, kemudian baru bisa menjumlahkan atau mengurangkan sehingga didapat bentuk yang paling sederhana. Oke, kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Misalkan Bunda sudah dapat ada 5 soal ya. Bunda sajikan 5 soal tentang perkalian aljabar. Kalau kita biasanya menuliskan perkalian itu dalam tanda kali seperti ini ya, misalkan 2 kali 5 gitu ya. Jadi di sini kita mulai mengenal penulisan lain dari tanda kali. Bisa dituliskan gini, 2,5. Ini sama aja dengan 2 kali 5, yaitu 10. Penulisan baru yang mungkin baru dikenal saat mulai SMP ya, di SMP. Bagaimanakah cara mengalihkan bentuk aljabar di mana di dalamnya kita tahu sudah ada variabel? Maka sebetulnya cukup mudah. 2x kali 5 itu tinggal kalikan saja. 2 kali 5 2 kali 5 adalah 10, maka 2x kali 5 adalah 10x. Mudah ya. Kemudian soal nomor 2, 3x dikali 10x. Kalikan bilangannya. 3 kali 10 30. X kali x berapa ya? X kali x. Nih, ingat kembali, kalau Bunda punya 3 kali 3, maka ini bisa ditulis 3 pangkat 2. 7 kali 7, maka ini 7 pangkat 2. Maka kalau ada A kali A, ini sama aja dengan A pangkat 2. Begitupun kalau ada X dikalikan dengan X, maka akan sama dengan X pangkat 2 ya, kayak gitu. Jadi bentuk yang ini akan sama dengan 30x pangkat 2. Ingat kembali sifat dari bilangan berpangkat. Lalu soal nomor 3, negatif 2xy kali 8. Bilangannya kita kalikan lebih dahulu. Negatif 2 kali 8. Ingat, perkalian pada bilangan bulat. Negatif kali positif adalah negatif. 2 kali 8, 16. Kemudian kita tuliskan xy. Nah, ini sudah sangat sederhana. Yang nomor 4, 7a kali 8b. 7 kali 8. Lalu dituliskan nanti AB ya. 7 kali 8 adalah 56. Maka hasilnya adalah 56 AB. Terakhir, untuk perkalian yang paling sederhana, Bunda punya 10x kali setengah y. Kalikan dulu bilangannya ya. 10 kali setengah. Boleh nih dikotret di sini ya, 10 kali setengah. Berarti ini 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5 ya. 5 kali 1 5. Nah, ternyata 10 kali setengah adalah 5. Tinggal tuliskan xy. Oke, itu tentang perkalian pada bentuk aljabar. Itu yang paling sederhana ya. Jadi harus kuat di bilangan bulat dan perkalian bilangan biasa. Kita lanjutkan. Sederhanakanlah perkalian aljabar berikut. Ini adalah contoh perkalian aljabar tapi sudah ada tanda kurung ya. Sebenarnya sangat mudah, mirip dengan yang sebelumnya. Kita kerjakan bersama-sama yang nomor 1.
3 kali X tambah 5. Ini artinya ya. Maka cara mengerjakannya adalah dengan mengalihkan 3-nya ke X dan 3-nya ke 5. 3 kali X, 3X, tambah, kenapa tambah? Karena positif 3 kali positif 5 adalah positif 15. Nah, ini sudah sangat sederhana. Soal yang nomor 2, sama cara mengerjakannya, kalikan ya. Gitu. Kalikan 8-nya ke 2A dan kalikan 8-nya ke 3B. 8 kali 2, 16. 8 kali 2A maka 16A. Tambah 8 kali 3 itu 24B. Nah, ini selesai sampai situ. Nah, nomor 1 dan 2 itu adalah tentang perkalian aljabar, cuma bentuknya beda daripada yang sebelumnya ya. Kita coba contoh nomor 3 dan 4. Cara mengerjakannya sama. Kalau Bunda bilang sih, kenapa ada panah-panah ini bisa dibilang cara pelangi. Kenapa? Karena ini membentuk apa ya? Kayak pelangi aja gitu. Jadi dikali-kaliin aja. Terlebih nanti untuk bentuk yang lain tuh panahnya akan lebih banyak, dan ini panah yang paling sederhana gitu. Jadi hanya 2 arah saja langsung seperti ini. Kita kalikan dulu negatif 6A kali 3B. Negatif 6 kali 3 adalah negatif 18. A kali B dituliskan AB. Negatif 6 kali 3 negatif 18. Kemudian tuliskan AB-nya ya, jangan ketinggalan. Lalu hati-hati di sini. Negatif 6 dikalikan 4. Negatif 6 ini ya, negatif 6 dikalikan 4 yaitu negatif 24. Tuliskan AC. Jadi harus hati-hati ketika bertemu dengan bilangan yang negatif. Jadi ini kan negatif 6 kali positif 4 yaitu negatif 24. Lanjutkan soal nomor 4. X kali X, ingat X kali X sama dengan 3 kali 3 yaitu 3 pangkat 2. 7 kali 7, 7 pangkat 2. C kali C, jadi C pangkat 2. Maka X kali X adalah X pangkat 2. X kali negatif 3. Maka ini kan sama aja ada 1X di depannya. 1 kali negatif 3. Positif kali negatif adalah negatif. 1 kali 3, 3. Maka dituliskan seperti ini. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh yang lain ya. Masih harus menyederhanakan bentuk lain daripada operasi perkalian pada aljabar. Misalkan Bunda punya bentuk lain seperti ini. 3 kali X tambah 8 tambah 5 kali X kurang 2. Nah, yang ini sedikit naik ya levelnya. Kalau yang sebelumnya itu sangat mudah, kemudian yang 4 soal ini mudah, kemudian yang ini mulai ada tantangannya ya, karena ada 2 bentuk di sini. Kalau Bunda tandai gini ya, nih. Biasanya tadi kita tulis terpisah perkaliannya, sekarang ini disatukan dalam satu soal. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya sama kayak 4 soal sebelumnya. Kita kalikan saja. Kita kalikan satu bagian gitu ya. Nah, kita kerjakan. 3 kali X adalah 3X. 3 kali 8 24. Kemudian yang ini positif 5 kali X berarti positif 5X. Hati-hati, positif 5 kali negatif 2 yaitu negatif 10.
Ulang lagi ya, 3 kali X, 3X, 3 kali 8 itu 24, kemudian positif 5 kali X, positif 5X, positif 5 kali negatif 10, negatif 2 adalah negatif 10. Nah, Bunda tanya, apakah bentuk ini sudah sederhana? Yang ini nih, apakah sudah sederhana kah? Atau belum? Ini bentuknya belum sederhana. Maka kita bisa menjadikan soal nomor 5 itu menjadi paling sederhana dengan mengelompokkan dulu suku yang sejenis. 3X sejenis dengan yang 5X. Kemudian 24 sejenis dengan yang 10. Baru kita sederhanakan. 3X tambah 5X adalah 8X. 24 kurang 10 adalah positif 14. Nah, ini baru paling sederhana gitu. Kita coba dengan soal yang lainnya ya. Soal nomor 6. Seandainya Bunda punya 3X, X kurang 8Y kurang 5X, X kurang 2Y. Nah, ini juga bentuk aljabar ya. Mirip banget kayak yang tadi tuh. Mirip ya, cara mengerjakannya pun sama. Hanya hati-hati di perkaliannya saja. Kita kerjakan dulu ini ke sini, lalu ini ke sini ya. 3X kali X. Ini kan artinya ada angka 1 sebetulnya ya di sini. Kalau gak ada bilangan, nah gak ada angka sebelum X, maka ini sama aja ada angka 1 di situ. Jadi mari kita kalikan. 3 kali 1 adalah 3. X kali X adalah X pangkat 2. Kemudian 3 kali negatif 8, yaitu negatif 24. X, Y. Jangan lupa tuliskan dikurang. Kenapa kurang? Karena ini di sininya negatif ya. Negatif 5 kali 1 adalah negatif 5. X kali X, X pangkat 2. Lalu negatif 5 kali negatif 2. Ini ya, negatif 5 kali negatif 2, yaitu positif 10XY. Sama dengan ini belum sederhana, maka kita kelompokkan yang sejenis baru sederhanakan. 3X pangkat 2 sejenis dengan yang negatif 5X pangkat 2. Kemudian 24XY dan 10XY. Baru sederhanakan ya. 3 kurang 5 ya, 3 kurang 5 adalah negatif 2. X pangkat 2. Nah, sekarang hati-hati nih ngebacanya. Negatif 24 tambah 10. Negatif 24 tambah 10 adalah negatif 14 ya. Negatif 24 tambah 10 adalah negatif 14. X, Y. Bunda akan beri satu contoh lagi terkait perkalian pada aljabar. Contoh yang ketujuh. 2C kali B tambah 5 kurang 5 kali C tambah 2B misal. Nah, kita kalikan dulu ke sini, berarti ini kalikan ke situ ya. 2C kali B. Ini kalau gak ada, seperti kita tahu ya, kalau gak ada angka di dekat variabel, maka ini sama aja dengan 1 koefisiennya.
Sehingga 2 kali 1 adalah 2, C kali B bisa dituliskan BC atau CB sama saja ya. 2C kali 5, 2C kali 5 yaitu 10C. Kemudian negatif 5 kali 1 adalah negatif 5C. Negatif 5 kali 2, negatif 5 kali 2 adalah negatif 10B. Baru kita kelompokkan 2BC, karena ini nggak ada suku lain yang sejenis maka sudah ditulis itu saja. Lalu 10C kurang 5C yaitu 10 kurang 5, 5. Maka tambah 5C kurang 10B. Bentuk ini sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Satu contoh terakhir, kalau ada pecahan seperti ini, setengah kali 10x tambah 8 kurang sepertiga kali 12x tambah 6. Nah, ada bentuk seperti ini, gimana cara menyederhanakannya? Maka gunakan prinsip yang sama, dikalikan dulu ya. Kalikan dulu, setengah kali 10 adalah 5, maka ini 5x. Setengah kali 8 adalah 4. Nah gitu ya. Lalu sepertiga dari 12 berapa? Negatif sepertiga kali 12. Gini kan? Berarti negatif 4. Negatif 4x, ada x-nya ya. Kemudian negatif sepertiga dikalikan 6. Boleh disederhanakan, ini 1, berarti ini 2 ya. Ini hasilnya negatif 2. Jadi kalikan dulu. Setengah kali 10 adalah 5, maka 5x. Setengah kali 8 adalah 4. Kemudian negatif sepertiga dikalikan 12. Negatif sepertiga kali 12 adalah negatif 4. Kemudian di situ ada x-nya kan, makanya kita tuliskan lagi. Dan negatif sepertiga kali 6 adalah negatif 2. Baru sederhanakan, kelompokkan dulu yang sejenis. 5x kurang 4x tambah 4 kurang 2 sama dengan 5 kurang 4 yaitu 1. 1x, 4 kurang 2 positif 2. Atau ini bisa dituliskan x tambah 2. Nah, ini adalah contoh terakhir di soal tentang perkalian pada bentuk aljabar. Silahkan Ananda pahami dengan baik. Kalau masih ada pertanyaan, jangan sungkan, silahkan hubungi Bunda. Terima kasih Ananda, selamat belajar dan semoga bisa memahami materinya dengan baik. Assalamualaikum.